أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Baik, kita sekarang masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang al-aul. Untuk pembahasan al-jad wal ikhwah, ketika berkumpul di sana kakek dengan saudara-saudara, ada khilaf, tapi kita ambil yang insyaallah lebih rajih, yaitu bahwasanya ikhwah itu gugur. Ikhwah itu gugur ketika berkumpul bersama kakek. Dengan sebab kakek, ikhwah gugur. Sebagaimana ketika ada bapak, ikhwah gugur, dan kakek kedudukannya seperti bapak. Ya, ada khilaf, kalau mau dibaca mungkin kita akhirkan. Barangkali antum mau mencoba untuk mengetahui mazhab yang lain yang menetapkan jatah ikhwah, ya, ketika di sana ada kakek. Dan kita lewatkan saja dulu. Kalau mau ya mungkin nanti setelah selesai, kalau mau balik lagi, ya. Jadi yang rajih, Allah alam, itu ditarjih oleh ulama kita di masa kini, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, yaitu bahwasanya ikhwah itu gugur ya dengan sebab adanya kakek, dan khilafnya terjadi sejak dahulu. Ya, secara asal wallahu alam lebih dekat bahwasanya ikhwah gugur. Kan al-hiqu al-faraid bi ahliha fama baqiya fa huwa li aula rajulin zakar. Berikanlah faraid kepada ahlinya, apa yang tersisa diberikan kepada siapa? Jenis laki-laki yang terdekat, berarti yang lainnya terhalang. Sekarang kita masuk ke ini saja, pembahasan al-aul. Penting ini pembahasan al-aul. Di sini tidak diterjemahkan atau didefinisikan mana al-aul secara khusus, tapi ada nanti pada poin-poinnya. Tanqasimu masailul mirathi ila thalathati aqsam. Masalah-masalah warisan itu terbagi kepada 3 bagian. Halaman 54. Halaman 54. Masalah-masalah warisan terbagi kepada 3 bagian. Antum tahu kan masalah, ya, asal masalah itu. Masalah yang pertama adalah masalah adilah. Masalah yang adil, berimbang antara asal masalah dengan siham al-warathah, jatah ahli waris. Jadi ketika dihasilkan asal masalah kemudian dihitung sihamnya sama, maka itu masalah adilah. Apa itu masalah adilah? Di sini disebutkan batasannya wahiyallati tasawat fiha sihamu ma'a aslil masalah. Masalah adilah adalah masalah yang sama, berimbang padanya antara siham, jatah-jatah ahli waris yang ada dengan aslul masalah. Dan ini yang sering kita lewati dalam contoh-contohnya, ya. Misal contoh, seorang mati meninggalkan zauj, suami, ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Suami berapa? Setengah. Kenapa setengah? Karena tidak ada far'un waris. Ukhtun syaqiqah, saudari perempuan 1 orang, berapa? Setengah. Kenapa? Ya tidak ada di sana cabang yang mewarisi. Tidak ada aslun dzakar. Dan dia sendirian, setengah. Tentunya aslul masalahnya 2. Ini mudah sekali kita menetapkan aslul masalahnya karena di situ penyebutnya sama, 2. Tinggal diambil salah satunya 2.
Zauj setengah dari 2 berapa? 1. Ukhtun syaqiqah setengah dari 2 berapa? 1. Berapa sihamnya di sini? 1 tambah 1 2. Sama dengan apa? Aslul mas'alah. Sama kan? Aslul mas'alahnya berapa? 2. Jumlah sihamnya berapa? 2. Zauj 1, ukhtun syaqiqah 1. Selesai nih. Sudah selesai. Ya. Ini namanya apa? Masalah adilah. Masalah yang berimbang antara aslul masalah dengan apa? Sihamnya. Bilangan aslul masalah dengan jumlah sihamnya sama. Paham ini? Ya. Masalah yang kedua, masalah naqisah atau raddiyah. Masalah naqisah atau nama yang lebih dikenalnya raddiyah. Masalah radd. Apa itu masalah naqisah atau raddiyah? Wa hiya allati naqasat fiha sihamu an aslil mas'alah. Akan dibahas nanti pada halaman-halaman setelahnya masalah raddiyah ini. Nah, saja di sini al-musannif hendak menyebutkan secara globalnya dulu terkait dengan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama adilah, yang kedua raddiyah, dan yang ketiga ailah. Masalah raddiyah batasannya di sini disebutkan wahiyal lati naqasat fiha siham. Masalah yang pada masalah tersebut jatah si ahli waris, jatah para ahli waris naqasat lebih kecil an aslil masalah daripada aslul masalahnya. Jadi bagian-bagian ahli waris telah dikumpulkan semuanya, ternyata lebih kecil daripada aslul masalahnya. Maka terjadi yang namanya raddiyah, kembalian. Jadi dapat jatah tambahan nanti si ahli waris ini. Lihat contoh masalah raddiyah adalah seorang mati meninggalkan zaujah dan akhun li saudara laki-laki ibu. Zaujah, berapa zaujah? 1/4. Kenapa 1/4? Tidak ada aslun far'un waris. Akhun li saudara laki-laki ibu, berapa? 1 orang. 1/6. Enggak ada penghalangnya di sini. 6 dengan 4 hubungannya apa? Pertama tamatsul, tadakhul, tawafuq, tabayun. Apa? Tawafuq. 4 dengan 6 tawafuq. Ketemu di seperberapa? 1/2. 4 bagi 2 bisa, 6 bagi 2 bisa. Tinggal 4 bagi 2 berapa? 8. 2 kali 6 12. Atau 6 bagi 2 berapa? 3 kali 4 12 sama. Menurut Anas wallahu alam lebih ringkas yang ini ya. Yang tadi kan harus si hafal. 12 asul masalahnya. Zaujah 1/4. Dari 12 berapa? 3. Akhul li 1/6. Dari 12 berapa? 2. Iya kan? Coba dilihat sihamnya dihitung. Zaujah 3. Akhul li berapa? 2. 5 berarti sihamnya. Sedangkan asul masalahnya 12. Maka terjadi di situ yang namanya raddiyah. Nanti sisanya, berapa sisanya? 12 kurangi apa? 5, 7. Ini dikembalikan lagi ke zaujah dan akhli Bagaimana cara membaginya nanti di tempatnya? Ya. Atau kalau mau disebutkan sekarang juga nggak repot sih. Tinggal 12-nya dicoret, diganti berapa? 5. 12 yang dicoret diganti berapa? 5. Selesai. Berarti zaujah yang tadinya 3/12 jadi berapa? 3/5. Gedean mana? 3/12 dengan 3/5? Ya 3/5. Akhul li yang tadinya 2/12 jadi 2/5. Gedean mana? 2/12 dengan 2/5? Ya 2/5. Nah, itu ringkasnya. Nanti masalah dia kita akan jelaskan lebih rinci di tempatnya. Ada di sana muskil ketika khususnya di sana ada suami istri. Karena pendapat jumhur suami istri ini nggak dapat rod, nggak dapat balikan, nggak dapat sisaan. Sehingga kalau ada istri suami bagaimana? Ya nanti insya Allah di tempatnya. Tapi anda tergambarkan masalah raddiyah kapan itu terjadi? Ketika jumlah siham lebih kecil daripada apa? Aslul masalah. Ya. Jangan bingung antum, cih, kok nggak pas sih ya? Selama ini kan antum itu pas-pas aja gitu. Cih, kok ini nggak pas masalah fikihnya? Enggak, itu raddiyah masalahnya. Ya, yang ketiga masalah ailah. Ya, ini yang sedang kita akan bahas ini, yang kita bahas ini. Ya, ada di sini definisinya ya. Karena juga baru membahas sekarang.
Mas'alah ilah yang sering disebutkan aul itu. Ya. Apa itu batasannya mas'alah ilah? Wahiyallati zadat fiha sihamu an aslil mas'alah. Masalah ilah adalah masalah yang jatah-jatah ahli waris melebihi asli masalah. Kebalikannya masalah rodiyah. Kalau masalah rodiyah jumlah sihamnya lebih kecil daripada asli masalah. Kalau masalah ilah justru sihamnya jumlah jatah ahli waris telah dikumpulkan melebihi asli masalah. Contoh, seorang mati meninggalkan kemudian akhun li isnan 2, ukhtun syaqiqah isnan 2. Ibu berapa? 1/6. Kenapa ibu 1/6? Karena saudaranya berbilang 2 lebih, bahkan di sini 4. Iya. Kemudian akhun li saudara laki-laki seibu 2 orang. Berapa? 1/3. Enggak ada penghalang di sini kan untuk saudara seibu dapat kan? Enggak ada penghalangnya kan? Iya. Ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung 2 orang. Berapa? 2/3. Jangan lupa fikihnya. Kalau antum misalkan membutuhkan murojaah lagi, fikihnya ya apa kita murojaah lagi. Atau nanti barangkali pakai kitab yang lain murojaahnya. Kalau ini misalkan belum lulus, gagal, harapannya kita yang kedua sukses ya. Atau sekarang kurang mungkin ya, dengan diulang jadi mungkin, atau untuk kira cukuplah misalkan ya sudah. Lihat 1/6. Kenapa? Tidak, karena saudaranya berbilang. Saudara seibu 2 orang 1/3. Kalau 1 orang berapa? 1/6. Ukhtun syaqiqah 2/3. Kalau seorang setengah. Lihat penyebutnya 6, akhli 3, ukhtun syaqiqah 3. Ini 3 ada 2 dijadikan 1 saja. Berarti antum bandingkan penyebut 6 dengan 3. Bagaimana hubungannya 6 dengan 3? Tamatsul, tadakhul, tawafuq, tabayun. Tadakhul. Kalau tadakhul itu yang satu kelipatan yang lain. 6 kan kelipatannya 3, betul? Berarti diambil yang terbesarnya. Kalau apa? Tadakhul diambil yang terbesarnya. Iya. 6 antum jadikan sebagai apa? Aslul mas'alah. Hitung coba sekarang. Ibu 1/6, dari 6 berapa? 1. Akhul li 2 orang 1/3, dari 6 berapa? 2. Ukhtun syaqiqah 2/3, dari 6 berapa? 4. Coba hitung jumlah sihamnya. 1 tambah akhli 2, 3, ukht syaqiqah 4. Jadi berapa semuanya? 7. Sihamnya setelah dihitung dan dikumpulkan 7. Sedangkan asal masalahnya berapa? 6. Aduh, bagaimana ini? Itu terjadi yang namanya aul, pengurangan. Jatah masing-masingnya terkurangi. Maka 6-nya dicoret, diganti 7. Paham? Kita bisa mengetahui masing-masing ini mengalami pengurangan berapa dengan cara lihat 6 ke 7 naiknya berapa? 1. Berarti 1/7. Masing-masing berkurang 1/7. Mengalami pengurangan 1/7. 6 ke 7 1 kan? Ya 1 penyebutnya 7, berarti 1/7. Masing-masing kurang 1/7. Antum bisa buktikan dengan hitung pakai uang itu lah. Dia kan harusnya segini, kok jadi segini, berkurang berapa? Ya itu 1/7. Pakai uang dulu untuk uangnya misalkan 600 juta itu kan, 600 juta. Berapa nih kalau nggak ada aul ini ibu ini? Hah? Kan dia 1/6 nih, 600 juta, 100 juta ya. Sekarang 1/7. 100 juta enggak? Ya enggak. Berkurangnya berapa? 1/7 berkurangnya. Hitung aja sendiri. Ya. Paham ini? Ya, tergambar insyaallah ya. Ta'riful aul di sini didefinisikan apa itu makna al-aul. Ta'riful aul, definisi dari al-aul. Huwa ziyadatu sihamil mas'alah an asliha. Bertambahnya jatah-jatah, ya, ziyadatu sihami al-mas'alah an asliha. Kita ulangi, iya. Aul adalah bertambahnya siham al-mas'alah dari asalnya. Jadi jumlah jatah setelah dikumpulkan melebihi aslul mas'alahnya, lebih besar dari aslul mas'alahnya.
Jadi nggak boleh misalkan ketika aul sudahlah kamu aja gugur, jangan dikasihlah ibu misalkan, nggak bisa. Semuanya berhak. Sehingga untuk menegakkan keadilan pengurangannya harus menimpa semuanya. Nggak boleh sudah kamu gak usah dapat lah. Ini asal masalahnya 6, sihamnya berapa tadi? 7. Udahlah ibu misalnya gak usah, nggak bisa. Semuanya berhak, kembali digugurkan. Nah, maka untuk mengupayakan keadilan, maka ada di sana yang namanya aul. Pengurangannya menimpa semuanya. Tidak ada satupun ahli waris yang terkurangi, yang digugurkan jatahnya. Wa yu'athiru al-'aulu 'ala al-warathati haitsu yanqusu nasiba kulli waris. Aul ini memberikan pengaruh kepada para ahli waris. Semuanya kena pengurangannya. Yanqusu nasiba kulli waris, yaitu haitsu di mana aul ini mengurangi bagian setiap ahli waris. Ya, nanti dengan contoh-contoh yang didatangkan akan lebih jelas. Aqsamu usulil masail bihasabil aul wa adamih. Macam-macam usul al-mas'alah, asul masalah, melihat adanya aul dan tidaknya. Macam-macam asul masalah melihat terjadi dan tidaknya aul pada masalah tersebut. Kita ulangi ya, barangkali kurang paham. Aqsam usulil masail, pembagian asul masalah dilihat dari terjadinya aul atau tidak padanya. Paham ini? Jadi yang dibahas tentang apa? Pembagian asul masalah dilihat dari terjadinya atau tidaknya aul di situ. Disebutkan di sini usulul masail munhasirah fi sab'ah. Asul masalah itu terkurung pada berapa sab'ah? 7. 2, 2, 3, 4, 6, ya. 8, 12, 24. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Itu saja. Pernah mendapat selain ini dari asul masalah? Nggak ada ya? Iya. Arba'un minha la ta'ul hiya. 4 dari 7 asul masalah ini nggak mungkin terjadi aul di situ. 2. Jadi kalau asul masalah 2 nggak mungkin ada aul. Paham? Atau 3. Kalau asul masalah 3 nggak mungkin ada aul. 4 dan 8 demikian pula. Paham ini? Ya. Yang kedua, wa thalathun ta'ulu. 3 asul masalah terjadi aul di situ, memungkinkan terjadi aul. Yaitu kalau asul masalahnya 6. Seperti tadi contoh yang paling kita lewati itu, masalah ailah. 6 kan? Ya, itu 6. Ya. Jadi kalau asul masalahnya 6 mungkin terjadi aul, atau 12, atau kelipatannya 24. 6 kelipatannya 12, kelipatannya 24. Itu mungkin terjadi aul di situ. Ya. Sekarang aulnya 6. Kalau misalkan asul masalahnya 6, aulnya ke berapa gitu. Ta'ulu ila, naik asul masalahnya menjadi sab'ah, atau 8, atau 9, atau 10. Paham? Jadi kalau asul masalahnya 6, ya, maka aulnya bisa ke 7, bisa ke 8, bisa ke 9, bisa ke 10. Lihat contoh-contohnya. A itu. Ya. Yang pertama, seorang mati meninggalkan zauj, suami, ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Suami berapa? 1/2. Saudari perempuan 2/3. 3 dengan 2 apa hubungannya? Tabayun. Kalau tabayun diapakan? Dikali 2 kali 3 berapa? 6. Itu asul masalahnya 6. Sekarang dihitung, setengah dari 6 berapa? 3. 2/3 dari 6 berapa? 4. Dihitung berapa jumlah sahamnya? 3 tambah 4 7. Berarti dari 6 aul ke 7. Iya. Meningkat dari ke 6 ke 7. Semakin meningkat asul masalahnya semakin berkurang tentunya jatah siapa? Ahli waris. Berapa berkurang masing-masingnya? 1/7. Karena 6 ke 7 berapa? 1. 1/7. Ya, contoh yang aul dari 6 ke 8 sekarang. Seorang mati meninggalkan zauj, suami, umun, ibu, ukhtun syaqiqah, saudari sekandung. Zauj berapa? Setengah. Kenapa? Tidak ada far'un waris. Umun 1/3. Kenapa? Tidak ada far'un waris dan saudara cuma 1. Enggak menghalangi dari 1/3. Ini jatah yang terbesar dari ibu. Ukhtun syaqiqah sendirian berapa? Setengah.
lihat 2, 3, 2. Kalau ada 2 penyebutnya dicukupkan satunya saja. 2 dengan 3. Bagaimana? Tabayun. 2 kali 3 berapa? 6. Itulah asal masalahnya 6. Sekarang hitung. Zauj setengah dari 6 3. Ummul sepertiga dari 6 2. Ukhtun syaqiqah seperdua dari 6 3. Coba hitung sihamnya. Zauj 3, 2, ukhtun syaqiqah 3. 3 tambah 2 5 tambah 3 8. Wah, lumayan ini pengurangannya. Dari 6 ke 8. Paham? Dari 6 ke 8. Berarti zauj berapa jatahnya? Ya jadi 3/8, bukan 3/6. Paham? Gedean mana sekarang 3/6 dengan 3/8? Ya 3/6. Berkurang atau bertambah jatahnya? Ya berkurang. Berapa pengurangannya? 6 ke 8 berapa? 6/8. 2. 2/8 diperkecil jadi berapa? 1/4. Berarti masing-masing mengalami pengurangan 1/4. Jadi itu aja bisa dihitung. Paham ini? Ya sulit kan? Aul. Yang penting antum harus pastikan dulu fikihnya, pembagiannya jangan salah. Kalau antumnya ceroboh dalam menentukan jatah-jatahnya, bisa jadi nggak terjadi aul, disangkanya aul, padahal salah ngitung gitu. Awas tuh. Ya. Yang berikutnya yang jim. Ini lebih banyak lagi nih ahli warisnya nih. Seorang mati meninggalkan zauj, suami, ibu, ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung 1, ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapak, ukhtun li'um, saudari perempuan seibu. Zauj berapa? Setengah. Kenapa setengah? Ya, tidak ada siapa yang mewarisi. 1/6. Kenapa 1/6? Saudaranya lebih dari 1. Ukhtun syaqiqah 1 orang berapa? Setengah. Ukhtun li'ab berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Takmilatul tsulusain, menyempurnakan 2/3. Paham? Ini sila ini jangan dilupakan. Jadi saudari sebapak bagaimana warisannya? Ya dilihat. Kalau ada saudara laki-laki sekandung ya nggak dapat. Kalau ada saudara perempuan sekandung dilihat berapa. Kalau saudara perempuan sekandungnya 2, ya saudari perempuan sebapak nggak dapat, ya kan? Tapi kalau saudari perempuan sekandungnya cuma 1, maka masih ada jatah 1/6. Iya kan? Maka diambil oleh siapa? Saudari sebapak. Ya. Ukhtun li'um 1 orang 1/6. Lihat, ini banyak penyebutnya, nggak terlalu sulit kan? 6 udah diambil 1 saja. 2 berarti 6 dengan 2. 6 dengan 2 hubungannya apa? Tadakhul, diambil 6-nya yang besar. 6 sebagai aslul masalah. Silahkan dibagi. Zauj setengah dari 6 berapa? 3. 1/6 dari 6 berapa? 1. Ukhtun syaqiqah setengah dari 6 berapa? 3. Ukhtun li'ab 1/6 dari 6 1. Ukhtun li'um 1/6 dari 6 1. Dihitung coba siamnya. Zauj 3, 1, ukhtun syaqiqah 3, ukhtun li'ab 1, ukhtun li'um 1. 3 tambah 1 4, tambah 3 7, tambah 1 8, tambah 1 9. Dicoret 6-nya diganti 9. Jadi zauj yang tadinya 3/6 karena terjadi aul menjadi 3/9. Yang tadinya 1/6 berkurang jadi 1/9. Berapa pengurangan yang menimpa masing-masingnya? 6 ke 9 berapa? 3/9. Bisa diperkecil enggak? Bisa. Berarti berapa? 1/3. Ya gitu. Mengalami pengurangan 1/3. Ya, mengalami pengurangan 1/3. Ya. Kemudian yang dal. Iya, sekarang 10 semakin naik lagi aulnya. Seorang mati meninggalkan zauj, suami, ya, ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapak 2, ukhtun li'um, saudari perempuan seibu 2, jaddah nenek. Zauj setengah, tidak ada siapa yang mewarisi, ya. Ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapak 2, ya 2/3. Ukhtun li'um 2 orang lebih dari 1, 1/3. Jaddah 1/6. Ini juga enggak sulit, 6 juga masalahnya, iya kan? Ya gak usah dijelaskan lagi, sudah mudah kan? 6 1/2 dari 6 berapa? 3. 2/3 dari 6 4. 1/3 dari 6 2. 1/6 dari 6 1. Coba dihitung. 3 tambah 4 7, tambah 2 9, tambah 1 10. Maka dicoret asal masalah yang pertama 6 menjadi 10. Berkurang tentunya. Berapa berkurangnya? 6 ke 10 berapa? 4. 4/10. Bisa diperkecil enggak? 4/10. Hah? 2/5 berarti. Ya 2/5. Masing-masing berkurang 2/5. Ya itu.
Aul namanya. Sekarang aulnya 12. Kalau tadi aulnya berapa? Ya, aulnya 6. Jadi aulnya 6, imma 7, imma 8, imma 9, 10. Sekarang kalau asal masalahnya 12, maka aulnya imma 13, imma 15, imma 17. Ya. Lihat contoh masalahnya, seorang mati meninggalkan zauj suami, abun bapak, umun ibu, bint anak perempuan. Zauj suami seperempat. Kenapa seperempat? Karena ada farun waris. Bint, abun berapa? Seperenam plus sisa. Kenapa? Karena cabangnya perempuan. Sisanya kalau masih ada tentunya. Ya. Seperenam. Kenapa? Ada farun waris. Bint satu orang setengah. Lihat di situ penyebutnya 4, 6, 6, 2. 6 cukup yang 1, 2 sudah tertelan ke 4. 4 dengan 6 apa hubungannya? Tawafuk kan? Ketemu di 1/2. 4 bagi 2 berapa? 2 kali 6 12. Atau 6 bagi 2 berapa? 3 kali 4 12 juga. 12 asal masalahnya. Seperempat dari 12 berapa? 3. Seperenam dari 12 berapa? 2. Seperenam dari 12 2. Seperdua dari 12 6. Itu bint. Coba dihitung berapa? 3 tambah 2 5 tambah 2 7 tambah 6 13. Aul berarti dari 12 ke 13. Jadi zauj yang seharusnya 3/12 karena aul jadi 3/13. Berkurang. Berapa masing-masing kekurangannya? 12 ke 13 berapa? 1. Berarti 1/13 gitu. Gampang untuk mengetahui. Masing-masing mulai 1/13. Nah itu. Berikut yang Mbak. Seorang mati ya. Sekarang ke yang 15-nya ya. Seorang mati meninggalkan zaujah, istri. Ukhtul li'ab, saudari perempuan sebapak 2. Ukhtul li'um, saudari perempuan seibu 2. Zaujah seperempat. Kenapa? Tidak ada cabang warisi. Ukhtul li'ab 2/3. Ukhtul li'um 2/1/3. Ini jelas. Berarti 4 dengan 3. Apa hubungannya 4 dengan 3? Tabayun, diapakan? 3 kali 4 kali 3 12. Tinggal hitung 1/4 dari 12 berapa? 3. 2/3 dari 12 8. 1/3 dari 12 4. Hitung 3 tambah 8 11 tambah 1 tambah 4 15. Aul dari 12 ke 15. Berapa masing-masing pengurangannya? 12 ke 15 berapa? 3. Berarti 3/15. Bisa diperkecil enggak? 1/5. Nah, 1/5 masing-masing berkurang 1/5. Ya. Berikutnya ya, aulnya ke-17 sekarang. Seorang mati meninggalkan zaujah. Ini maghrib masih lama kan? Ya. Seorang mati meninggalkan zaujah, istri, ibu. Ukhtul li'ab, saudari perempuan sebapak 2. Ukhtul li'um, saudari perempuan seibu 2. Zaujah 1/4. Kenapa? Tidak ada capek morisi. 1/6. Kenapa? Karena saudaranya berbilang. Ukhtul li'ab 2 orang 2/3. Ukhtul li'um 2/1/3. Ini insyaallah enggak sulit kan? Ya. Berapa masalahnya? Lihat 4 dengan 6 sudah. Karena 3 itu sudah tertelan ke 6 kan. 4 dengan 6 hubungannya tawafuk di 1/2. 4 bagi 2 2 kali 6 12. 12 masalahnya. Semoga sudah enggak ada masalah ya tentang bagaimana cara menghasilkan asmasalah. Insyaallah kan bisa Pak Don. Enggak ada keraguan lagi kan untuk menentukan asmasalah? Ya. 12. Zaujah 1/4 dari 12 3. 1/6 dari 12 2. Ukhtul li'ab 2/3 dari 12 8. Ukhtul li'um 1/3 dari 12 4. Hitung coba. Zaujah kan 3, 2, ukhtul li'ab 8, ukhtul li'um 4. 3 tambah 2 5 tambah 8 13 tambah 4 17. Berarti aul dari 12 ke 17. Jadi yang dipakai 17 menyebutnya ya. Zaujah yang tadinya 3/12 karena aul dari 3/17. Gitu. Berapa berarti pengurangan yang terjadi pada masing-masingnya? 12 ke 17 berapa? 5. 5/17 itu berkurangnya segitu. Ya. Nah, sekarang awalnya 24. Ya, awalnya 24. 24 awalnya ke berapa saja katanya? 27 ya. Iya. Lihat, seorang mati meninggalkan zaujah, istri, bapak, ibu, bint, anak perempuan 2. Zaujah 1/8. Kenapa? Ada far'un waris, abun 1/6 plus sisa. Kenapa? Ada far'un waris unsa, perempuan. 1/6. Kenapa? Ada far'un waris bint 2 orang 2/3. Lihat,
penyebutnya 8, 6, 6, 3. 3 sudah tertelan ke 6. 6 ada 2 diambil satunya saja. Berarti 6 dengan 8 ini bandingkan. Apa hubungannya 6 dengan 8? Hah? Apa 6 dengan 8? Kalau tadakhul kelipatannya 8 kelipatannya 6 bukan? Bukan. Tawafuk ketemu di seberapa? 2. Berarti 8 bagi 2 berapa? 4 kali 6 24. Atau 6 bagi 2 3 kali 8 24 juga. Ya, harus mungkin ini. Ini memang mudah justru fikihnya aja. Ya. 24 kalau zaujah 1/8 dari 24 3. Ab 1/6 enggak usah dipikiri, ainnya itu enggak ada, baru sisa. Kurang ya. Iya. Ya sudah dari tadi. Uang ini dibesarkan dulu berarti. Dibesarkan dulu gimana sih? Uangnya yang 24 juta. Ya gak usah, 24 masa dibesarkan lagi? Ya jangan, tetap 24 juta uangnya. Masa dibesarkan lagi? Ya itu sih sama aja dengan nggak ada ini. Jadi misalkan uangnya nih, antum uangnya 24 miliar, ya semangat antumnya melek gitu. Kalau 24.000 24 miliar uangnya. Harusnya kan zaujah itu 3. Ya 24 miliar berarti berapa dibagi 24? 1 miliar ya. Ya kan 24 miliar. Kalau belum terjadi aul dibagi 24 berapa? 24 miliar bagi 24 1 miliar kan? Berarti zaujah 3 miliar kan? Insyaallah adem 3 miliar. Nah, sekarang terjadi aul, ya bukan 3 miliar, berkurang. Berarti 24 miliar dibagi 27 kurang. Baru dikali 3. Itu paham? Ya. Iya. Antum cara ngitungnya bisa bolak-balik. Misalkan 24 miliar dibagi 27 dikali 3 itu jatahnya zaujah. Atau 24 miliar dikali 3 bagi 27 itu juga sama aja. Sama. Ya, 1/6 dari 24 4. Kemudian bint 2/3 dari 24 16. Hitung coba. 3 tambah 4 7 tambah 4 11 tambah 16 27. Aul dari 24 ke 27. Berapa naiknya 24 ke 27? 3. 3 per 27 bisa diperkecil enggak? Bisa, berarti berapa? 1/9. Ya, berkurang 1/9. Nah, itu gitu. Gampang itu. Kalau penasaran jadi hitung aja pakai duit. Dari segini ke segini itu iya benar ya. 1/9 berkurangnya gitu. Tamarin al-aulatin aul sekarang. Iqsim al-masaila at-tali. Coba bagi masalah-masalah berikut. Hadal maju Budia. Langsung kerjakan di sini. Ya cepat. Ada 2 orang sekaligus. Pak Don, Mbak Syaqiq saudari sekandung berarti. Ya. Antum yang Mbak Pak Don? Mau nyoba zer? Sudah setengah lebih nih. Ya, di sini yang A seorang mati meninggalkan zauj suami syaqiqah, mungkin di sini ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung. Kemudian ukhtun li'ab, saudari perempuan sepapa, ukhtun li'um. Enggak ada bilangannya ya, mungkin 1 kalau enggak ada ya. Cepet loh kalau udah biasa mah. Fikihnya jangan lupa itu. Belum.
Dilihat aja kakinya. Itu salah. Ya belum tentu awal enggak coba. Jadi hitung aja dulu ada awal enggak. Kebanyakan tapi seperti ini San. Tidak ada sisa gitu San. Tapi ya kadang emang kayak gitu orang awal. Seringnya emang kasusnya seringnya pas adilah. Tapi ya kadang terjadi rod awal berbeda-beda. Masalah sisanya San. Kita hitung. Kalau ini kan ada daftarnya San. Daftar terakhir ada sisa. Kalau kenyataannya kita tutup dulu. Artinya berarti kita harus mana yang bagian atas, mana bagian bawah gitu dulu saja. Mana yang bagian samping bisa itu dulu kan bisa. Iya, jadi ditetapkan dulu semua ahli waris masukin, masuk. Kalau sudah ketemunya itu posisinya artinya terhalangi berarti ya. Sudah coret nggak dihitung itu. Kan ada yang mahjub gitu. Sementara kumpulin semua nggak apa-apa. Siapa sana ya. Tapi kalau antum sudah ini sih nggak usah. Begitu disebut ada anak laki-laki, saudara semua disebut. Tertutup sudah. Kalau ada bapak, cabang laki-laki, ya sudah samping itu saudara-saudara nggak usah dianggap. Apalagi paman. Tadi ini kan kita belajar yang tidak ada sisanya sama sekali saja. Ya emang kalau kita disuguhkan langsung ada sisa bingung. Iya. Iya, jadi yang di awal-awal itu contoh ya adilah semua hampir kan ya biar nggak buyang kitanya. Biar supaya nggak. Iya nggak pecah konsentrasinya. Kok nggak pas ya? Ini tampaknya seperti kenyataannya jadi. Iya. Nah, ya nanti setelah ini rod nanti. Kalau rod ini lebih agak rumit dikit, tapi enak sih. Insyaallah. Betul kan? Coba kita cek. Dari 6 10. Ya, seorang mati meninggalkan suami setengah. Ya, saudari sekandung 1 ya setengah. Saudari sebapak berapa saudari sebapaknya jumlahnya? Saudari sebapak berapa? Kok setengah juga? Nah, 1/6 kan takmilatul tsulusain. Habis nanti kalau itu. Takmilatul tsulusain jangan lupa itu. Seperti anak perempuan dengan cucu perempuan. Saudari Sebapak kan? Sebapak ya 1/6 dia menyempurnakan 2/3. Iya. Saudara sekandung kalau 2 orang kan 2/3. Kalau 1/2 masih ada sisa kan 1/6. Nah itu kalau ada saudari perempuan sebapak ambil pas jadi 2/3. Adon bolak-balik aja sih. Jadi 5 aja, lebih kecil 5. Coba kita lihat. Ya nggak apa-apa sudah kerjakan sebisanya. Seorang mati meninggalkan zauj suami setengah. Betul. Ya, kemudian ukhtun syaqiqah saudari perempuan sekandung 2 orang. 2/3 betul. Akhuli 2 orang betul. 3 kali 2 berapa Pak? Antum kok 2 sih? 6 kebalik tulisnya itu. Iya. Kalau nggak bisa pakai tulisan Arab pakai tulisan yang ini aja lah. Biasa. 6. Antum salah tulisin 6 2. 2. Ya. 1 2 3 dari 5. 1 Setengah dari 63. Jadi ganti ininya. Harus cermat. Itu pakai tulisan itu aja nomor Indonesia aja. Setengah dari 6 berapa? 3 kan? Nah, atau pakai tulisan Arab jadi bingung sendiri. Aul kan? Aul. Iya. Aul. Jadi 2/3 6 berapa? 7. Ya itu 2/3 dari 6 berapa? 2/3 dari 6? Ya coretnya. Ya. Coret dari 7. Ya. Ini 2/3 6 kali 2 12/3. Coba dihitung dulu 2/3 dari 6. Tadi kan ada 2 yang hitungnya. Coba dihitung lagi. 2/3 dari 6 berapa? Nah, 4 antum tadi 2 pakainya. 4. Ya kan 2/3 dari 6. Tadi kan antum 2 awal ngitung tuh. Nah, ini ganti lagi itu. 4. 4. Nah, 1/3 dari 6. 2 full. Sudah itu berapa dihitung? 7 9. 9. Salah bro. Iya. 9. 9. Ayo Pak Nur, mau coba? Iya. Antum mau nyoba? Fadhol. Satu lagi aja. Udah, Jar. Silakan. Ya, kita tutup dulu ya. Udah masuk waktu maghrib ya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oh.